Daud, layak izin untuk record. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh. Terima kasih atas waktunya teman-teman yang hari ini sudah hadir. Qadarullah Pak Saiful Hari. Ini alhamdulillah peserta yang sering kali apa hadir. Ternyata beliau di Pekanbaru di Riau, Masya Allah. Kita di Jawa Timur, Pak. Salam kenal. Moga-moga nanti ada waktu bisa berkunjung ke sana, insya Allah. Karena sebenarnya kalau sedikit bercerita, saya sendiri logat orang Jawa Timur, Pak Arli, cuma lahirnya di Sumatera. Jadi numpang lahir aja, saya di Palembang dulunya. Oke, mungkin Iya. itu sedikit basa-basi. Oke, Alhamdulillah terima kasih atas kehadiran hari ini dan tak lupa kita berucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini telah diberi kesehatan dan alhamdulillah Coach Prima Atidira hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi alhamdulillah beliau juga salah satu narasumber yang sebelum saya berkecimpung di dunia konsultan juga pernah hadir di salah satu koperasi yang kita minta untuk jadi narasumber. Jadi beliau sudah malang melintang di dunia branding, alhamdulillah baik logo dan kenapa apa konten. Nah, insya Allah hari ini Coach Prima juga sudah sekilas sudah punya banyak klien yang me, apa namanya istilahnya mempercayakan konten atau brandingnya ke Coach Prima. Jadi mungkin sedikit info Coach Prima. Jadi di kita di grup ini macam-macam backgroundnya ada beberapa kayak Pak Saiful Hari dari koperasi, ada juga teman-teman yang UMKM. Jadi memang akan sangat bervariatif. Nah, makanya kita minta apa namanya, minta insight atau pandangan kenapa sih sekarang itu branding atau konten itu sangat penting. Oke. Untuk mungkin waktu dan tempat saya persilakan Coach Prima. Kita sambil diskusi Coach, jadi santai mawon. Baik, terima kasih waktunya Mas Naga. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir dari background mana saja kalau boleh tahu dari asalnya juga. Mungkin tadi Pak Saiful dari Pekanbaru ya, Ya, Pekanbaru. ya, Pak baru. Istri saya orang Padang, Pak. Jadi ya masih ada hubungan Sumatera juga. Saya asli Roju. Masya Allah. Siap, Pak. Istri orang Padang, mertua orang Padang. Tiap hari makan Padang, Pak. Nggak gemuk-gemuk tapi, Pak, ini, Pak. Nah, eh, baik. Kalau boleh tahu backgroundnya, selain tadi Pak Sahrul tadi dari koperasi, mungkin dari yang lain, Pak saya tadi dari koperasi ya. Dari yang lain mungkin ada yang background yang lain mungkin Mas Tanda, selain Pak Saiful. Eh, Variatif sih Coach, Oh, mungkin Pak Radi. ya, kalau kebanyakan waktu kita bikin seminar ada yang bahkan mahasiswa pun juga ada. Oh, Jadi memang kan grup ini kan kemarin kita buat untuk belajar akuntansi, jadi dari nol. Cuma kan kalau dicekokin akuntansi ya kita nanti ya jujur pasti akan bosen nih ke audiensnya, makanya kita masuk ke apa namanya branding juga biar refresh lah. Kenapa sih harus kan sekarang kan semua usaha baik UMKM ataupun koperasi ya contohnya mungkin itu kan juga perlu konten dan branding. Nah, ini yang mau kita bahas. Monggo, Coach. baik. Ah, ya sudah. Kalau gitu, saya bisa izin share screen, Mas. Oke, sudah jadi Sudah, Coach. Sudah jadi sudah boleh Coach. ya? Oh, baik. Monggo silakan. Saya share screen adalah, bentar, bentar. Sorry, sorry, bentar, bentar, bentar. Eh, Nah, sudah kelihatan, Coach. Sudah bentar, kelihatan. bentar, bentar. Bukan itu tapi. Ya, tapi sudah kelihatan. Jadi nanti gampang ini. Ya, harusnya tapi bukan ini. Nah, saya harus masuk di...
Stop share, stop share. Oh, oke. Bentar, materinya ternyata saya close. Jadi hari ini teman-teman kita ngobrol santai terkait dengan konten. Mungkin sebelumnya ada branding ya dari pemateri sebelumnya. Menarik juga itu branding ada. Jadi branding itu ada banyak hal yang bisa dibahas di branding itu ada logo, terus terkait dengan branding secara keseluruhan. Jadi misal kalau dalam koperasi mungkin nggak cuma sekedar logo, juga ada apa ya, stationery, terus seragam, semuanya terbranding dalam satu bentuk yang sama ditampilkan dalam brand guidelines. Kita ada warna, ada segala macam. Jadi supaya orang akan mengenal uh, bentuk usahanya gitu. Nah, pembahasan kali ini di konten. Jadi konten itu ada ya karena sudah era digital, jadi memang konten itu sangat penting untuk mengenalkan brand kita, baik itu untuk produk maupun jasa usaha. Jadi untuk kita sudah tahu ya bagaimana sosial media itu sangat pesat, bisa kita lihat kayak di TikTok, Instagram, YouTube. Semua punya spesialisasinya masing-masing ya. Jadi kalau YouTube mungkin lebih banyak ke konten yang lebih ke edukasi dan ini ada hiburan. Kalau Instagram campur-campur bisa kita untuk jualan juga, termasuk TikTok pun juga. Spesialisasinya TikTok dan YouTube lebih ke video. Kalau video YouTube kan video-video panjang, kalau TikTok kan video-video pendek. Instagram lebih lebih beragam, baik itu dari Reels atau konten post yang berupa gambar. Baik, kita mulai untuk saya share. Kita mulai untuk materinya. Kenapa harus konten? Sudah keluar? Belum ya? Baik. Masih loading, Coach. Masih loading. Sudah keluar, teman-teman? Sudah keluar. Kenapa harus konten? Jadi, kita bahas dulu apa sih artinya konten itu. Jadi, konten itu adalah segala bentuk informasi atau media yang dibuat untuk dibagikan ke semua orang dalam bentuk sosial media, ke sosial media. Bentuknya bisa teks, gambar, video, audio, infografis, macam-macam. Dalam konteksnya bisa berupa artikel blog. Mungkin kalau artikel blog sudah kayaknya tidak terlalu ini, tapi penting juga jadi untuk pengetahuan. Lalu posting media sosial seperti di Instagram, seperti di WhatsApp mungkin, TikTok, lalu video YouTube untuk kita sudah paham banyak yang bisa dilakukan di sana, tutorial tentang branding juga, terus infografis dan banyak lagi. Secara umum konten seperti itu. Jadi konten tidak melulu video. Jadi memang bisa juga dalam bentuk gambar yang bentuknya variatif dengan eh, penggabungan warna, font dan segala macam. Lalu dengan konten yang optimal, bisnis akan semakin tumbuh pesat. Kenapa ada 3 poin? Ada 3 poin kenapa eh, konten itu penting. Pertama, membangun kesadaran brand. Brand yang mungkin dari Bapak Ibu semua miliki sekarang, ataupun yang mungkin masih berencana untuk membuka, ingin berusaha dalam artian untuk jasa atau produk, itu penting. Jadi tidak sekedar kita membuat logo, tidak sekedar kita eh, bikin konten, enggak. Jadi memang harus memang harus dibangun brand itu dengan baik. Jadi kita susun brand itu bagaimana
menurut apa yang kita inginkan. Misalnya, contohnya kita produk kuliner ya, produk kuliner ayam geprek lah, ayam geprek bensul, ayam geprek bensul yang sudah terkenal. Izin saya ngambil walaupun nggak disponsorin. Ayam geprek bensul lah, ayam geprek bensul itu brandnya sudah terkenal dengan ayam geprek yang pedas. Terus eh, kalau kita masuk ke dalam restonya, eh, kita akan melihat suasana yang warna merah dan kuning. Jadi memang itu sudah melekat brand kuliner merah dan kuning untuk brand yang dalam artian dengan sensasi pedas. Terus ada gambar logo apa namanya cobek dan ulekan. Itu itu brand yang akan melekat terus sampai nanti ketika brand itu benar-benar sudah nggak dipakai. Sama kayak misalnya brand-brand sudah terkenal lah, brand terkenal misalnya McD. McD dengan logo M sudah terkenal dengan Roland, dengan burgernya yang murah. Jadi McD itu makan burger tapi murah. Itu kekuatan dari brand. Jadi memang harus dibangun dari awal. Lalu mendorong konversi dalam artian dari konten itu mendorong untuk audiens atau target market yang kita tuju itu eh, melakukan konversi dalam hal untuk beli atau dalam bentuk lead. Jadi memang tentu akan jadi tujuan utama kita adalah orang itu akan membeli produk kita, membeli jasa kita. Terus meningkatkan interaksi dan keterlibatan audiens. Nah, ini adalah untuk membangkitkan warm dari warm market menjadi hot market. Jadi dari warm ke hot. Jadi audiens akan semakin terikat dengan brand kita melalui konten itu dengan interaksi dan keterlibatannya dalam setiap konten yang kita buat. Dengan interaksi dan keterlibatan audiens ini, tentu konten kita akan terus dilihat, terus tumbuh, dan tentunya akan menjadi semakin dikenal oleh banyak orang. Di luar target market kita bisa jadi seperti itu. Karena dari interaksi dan keterlibatan audiens tadi. Lalu, baik, terus gimana sih? Kenapa kita harus konten gitu loh? Ini saya ada data, saya ambil dari slice.id, pertumbuhan media sosial di Indonesia. Bagaimana, ini main angka lagi ya teman-teman, ya Allah. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kemarin-kemarin dikasih angka sama Mas Nanda, ini saya kasih angka lagi. Eh, jadi eh, di angka-angka tersebut bisa kita lihat yang paling bawah itu Pinterest. Kalau Pinterest ini lebih ke ini sih sebenarnya lebih ke kita cari ide. Terus ada X atau Twitter, 25 juta pengguna. Terus ada LinkedIn. LinkedIn ini sosial media khusus untuk para pekerja, ya kan? Kalau mungkin teman-teman belum tahu ya. LinkedIn ini khusus para pekerja. Jadi bisa juga untuk personal branding di situ. Personal branding mungkin jasanya Mas Nanda itu kan bisa di LinkedIn. Terus Instagram tentu yang paling kita paham dan eh, mungkin sering kita lihat sehari-hari Instagram. Terus yang nomor dua ada TikTok dan terakhir adalah YouTube. Nah, dari jumlah pengguna ini bisa kita lihat nih, ternyata banyak di YouTube ya. Dari 139 juta pengguna. Luar biasa sekali interaksi pengguna media sosial ini. Nah, tentu dari sekian banyak pengguna media sosial ini, kalau kita ambil salah satu contoh misalnya kita di Instagram, 101 juta pengguna, dan Facebook 180 juta. Kita ambil aja kolamnya 2% aja, atau nggak usah banyak 2% aja. Itu jadi target market kita, maka tentu akan menjadi konversi yang sangat-sangat baik untuk pertumbuhan bisnis Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Lalu dampak dari konten. Ini saya kasih studi kasus dari brand Dekoruma dan Informa. Dekoroma dan Informa ini sama-sama brand untuk furniture ya, furniture atau home decor, home ya home decor. Tuh.
Ini saya bikin data ya riset kecil-kecilan lah. Kalau dari bahasanya teman-teman sosial media spesialis itu bahasanya sosial media audit. Nah, dulu Mas Nanda audit, saya juga dulu backgroundnya juga audit. Nah, tetap aja juga ngaudit nih sosial media audit. Nah, saya tarik dari 20 post sebelumnya, post 20 post. Dari situ kita lihat untuk follower Informa itu 888.000 followers. Dari 20 post itu ternyata ada 75.948 engagement. Engagement itu adalah interaksi yang tadi ya, interaksi dari followersnya terkait postingan yang selalu dipost. Jadi total dari 20 post itu muncul angka itu 75.948. Ah, interaksi rate-nya 34%. Jadi dalam artian dari 800.000 follower itu dengan engagement ini ada 34% interaksi rate-nya. Untuk Deko Rumah dari 1.300.000 followers ternyata cuma kecil, 202 engagement. Jadi presentasenya kecil juga 0,17%. Penyebabnya apa? Nanti kita lihat penyebabnya seperti itu. Kita sambil lihat kontennya Informa sama Deko Rumah nanti eh, teman-teman coba menganalisa ya. Kira-kira kenapa sih Informa bisa engagementnya bisa lebih tinggi dibandingkan Deko Rumah? Oke, kita stop share dulu. Oke. Kita masuk ke kita coba masuk ke akun Instagramnya Informa. Ya, sudah muncul teman-teman ya. Ini kelihatan ya akunnya Informa ya. Sudah coach, kelihatan. Oke. Nah, kita lihat nih Informa ini kan. Saya lihatkan dari ini aja interaksinya. Ini kan 142 like, 57 komen. Terus ini ada 1017 like, 41 komen. Terus kalau misalnya yang konten video misalnya, konten video ini 127 like, 1 komen. Konten video, ini kayak gini, 210 like, 39 komen. Nah, kira-kira saya putarkan untuk yang videonya lah. Biar nanti teman-teman ada gambaran. Kita siap-siap. Oke, Bu. Kita jadi ke mall kan? Jadi dong. Yuk. Nanti asik bergambar. Saya pakai baju ini. Kita pakai baju apa ya? Coba cek dulu ya. Main aja kali ya. Nggak takut. Oke. Sendal yang mana sih? Bu, ini dompet. Biasanya keluar sendiri dong, Pak. Nah, kan ini. Kita perhatikan dari awal sampai akhir. Kontennya apa yang bikin menarik? Boleh. Main ke sini. Banyak sel ya. Ini temennya Om Deddy ya. Ayo Om minum, jangan nyanyi-nyanyi mulu. Lihat lemari yuk Pak. Boleh. Ini rumahnya praktis banget ya Pak. Habis nyetrika, kita bisa langsung nyimpen baju. Ini di lemari. Mesin dan warnanya juga bagus ya Bu. Banyak drawernya juga. Ini ternyata ada gantungannya. Bagus banget Pak. Coba tanya dulu. Ini diskon 50%. Kita sekarang sedang ada informal website. Jadi semua lemari baju dan juga sofa diskon 50%. Ya, itu tadi yang informal. Kira-kira apa yang membuat mereka interaksinya sangat besar, 36.000 like dan 174 komen. Ada teman-teman ada ini Monggo, bilang, ada bilang pendapat? ada yang mau komen. Kira-kira kenapa dari video tadi yang saya putar?
Mungkin dari saya sih, ikut. Oh, Mungkin karena relate ya, relate sama kalau kita yang sudah berkeluarga ya. itu kan relate sama kehidupan sehari-hari. Hmm. Ya, salah satunya itu. Nah, yang kedua adalah kita tuh nggak sadar bahwa rumahnya itu semua produknya Informa sebenarnya. Jadi eh, isi rumahnya pasangan keluarga ini ketika mereka masuk ke Informa itu sama. Jadi eh, itu satu. Yang kedua mereka bercerita, bercerita dalam artian eh, saat di rumah lagi siap-siap mau jalan-jalan, terus ke mall, masuk ke Informa, lihat-lihat, bercerita, lihat-lihat lemari, lihat-lihat apa tadi furnitur-furnitur yang di yang lain gitu kan. Terus dari situ ada pramuniaganya yang menyampaikan bahwa ada diskon segala macam, bercerita, konten bercerita dan semua produk-produknya ditampilkan itu luar biasa kan. Itu salah satu konten yang dari Informa. Lalu eh, kita coba ke dekor rumah ya Kak, Bapak Ibu sekalian. Dekor rumah ini ya 1.300.000 followers. Ini kenapa kok interaksinya kecil? 32 love, 40 kan? Kenapa kira-kira? Mari kita lihat salah satu videonya. Eh, Mungkin saya matikan suaranya ya, mohon maaf. Karena cuman musik aja nih, di saya matikan. Wah, bagaimana? Ada yang bisa memberikan masukan apa pendapat terkait itu tadi videonya? Saya Ya, yang ya, gimana? yang Silakan. terakhir ini tidak ada penjelasan dari produk yang ada itu. Sementara yang Iya, awal tadi ya ada penjelasan, maka mungkin itu yang bikin menarik dia dari penjelasan itu. betul. Oke. Ya itu, Pak. Betul sekali, Masya Allah. Itu dia, salah satu kenapa eh, konten itu penting banget dan harus dikemas sedemikian rupa agar eh, orang tertarik tadi. Jadi memang dampaknya akhirnya jadi luar biasa kan, kayak tadi kan interaksinya jadi sangat tinggi. Dengan interaksi yang sangat tinggi itu tadi, maka eh, secara algoritmanya Instagram akan menempatkan posisi Informa ini di atas di kolom pencarian. Jika di kolom pencarian itu dia di atas, maka orang-orang yang mencari yang satu apa ya, satu niche bahasanya, satu niche itu akan langsung kena gitu loh, tanpa harus ngiklan. Ini jadi bahasanya adalah organik. Oke, kita lanjut untuk itu tadi. Itu salah satu contoh lah, salah satu contoh bahwa eh, bagaimana tim kontennya Instagram itu mengemas sedemikian rupa agar kontennya setiap postingan itu ada interaksi. Jadi mungkin teman-teman pernah melihat eh, konten, bukan konten, postingan Instagram yang kayak puzzle. Wah, itu, waduh itu kesalahan besar sebenarnya, kesalahan besar. Jadi puzzle yang maksudnya misalnya Sisper mau posting promo mungkin promo promo produknya tapi dibuat puzzle untuk 6 konten berurutan ini sangat tidak bermanfaat karena memang setiap postingan itu harus ada interaksi. Nah kalau kayak gitu apa yang mau diinteraksikan gitu kan kalau misalnya puzzle kan cuman dapat potongan-potongan yang nggak utuh baru kita akan kelihatan utuh kalau kita masuk profilnya kan tentu akan makan banyak waktu kan stepnya gitu kan.
kita masih harus lihat ini apa sih masuk profil. Padahal ketika sudah masuk, kalau misalnya kita bikin postingan yang utuh, yang satu aja dengan informatif muncul di Explore, sudah tahu, oh menarik, dari audiens langsung ngasih interaksi baik itu like ataupun komen, bisa langsung bisa langsung jadi interaksi gitu. Itu tadi untuk yang dampak dari kontennya. Salah satu efeknya. Baik, kita lanjut berikutnya. Jenis konten yang efektif itu seperti apa sih? Saya mencoba untuk, bukan mencoba, ada tiga sebenarnya dari yang selama ini kami kami alami, pengalaman kami. Jadi ada tiga konten yang efektif. Ada Reels, konten informatif, dan konten interaktif. Konten Reels kayak tadi, video. Eh, lalu untuk konten informatif itu konten yang eh, ada informasinya, ada edukasinya. Seperti ini, 3 rahasia sukses di sosmed yang banyak orang nggak tahu. Dan itu bentuknya microblog dan microblog atau carousel. Jadi ada banyak multiple multiple post. Jadi dalam satu satu posting ada yang kita geser-geser itu. Mungkin teman-teman tahu. Di situ eh, edukasi itu juga bisa menarik orang untuk tertarik dengan konten-konten yang kita. Terus interaktif. Interaktif itu bisa dalam bentuk kayak gini, seal, atau dalam bentuk quiz. Quiz bisa, atau polling, dan lain sebagainya. Humor misalnya, jadi humor itu interaktif. Dan dari ketiga konten yang efektif ini, ada satu kunci utama sebenarnya yang harus kita tahu, yaitu hook. Hook ini adalah eh, judul konten yang ketika orang melihat dalam 3 detik pertama langsung tertarik dengan konten kita. Salah, dari sini kita sudah dapatkan ada 3 hook. Jadi teman-teman coba untuk yang real sini, eh, hooknya bisa bisa ini ya, jadi kayak gini. Mau tahu mudahnya menabung umroh di Haramain Goa. Jadi orang penasaran gimana caranya. Akhirnya ngeklik videonya. Informatif ya. 3 rahasia sukses di sosmed yang banyak orang nggak tahu. Apa itu? Orang akhirnya ngeklik. Terus ini, wow, sale. Ada cashback 15%, bla bla bla. Langsung orang akan itu hook. Untuk materi hook nanti mungkin di lain waktu, karena memang cukup panjang sebenarnya untuk materi hook. Jadi lebih ke banyak ke bikin penasaran sebenarnya. Jadi kayak mau tahu, oh, 3 rahasia sukses gitu. Atau baru tahu ternyata ada hal seperti ini. Terus mungkin tahu nggak ternyata apa yang kita lakukan bla 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 sekian. Jadi bikin orang yang penasaran, 3 detik pertama ketika dia scroll langsung pencet dan membaca postingan kita, dan terjadi interaksi baik itu like, baik itu komen, ataupun save atau share. Itu jenis konten yang efektif. Yang selama ini kami lakukan, yang pengalaman kami selama kami handle banyak klien. Lalu dari sekian banyak tadi, lalu strategi konten yang baik kayak gimana? Konsistensi tentunya yang pertama. Jangan sampai nggak konsisten, teman-teman. Jadi memang eh, sangat berat memang. Sama kayak mungkin Mas Nanda yang sampaikan bahwa setiap ada transaksi dicatat. Nah, sama aja. Konten tuh konsistensi. Kuncinya itu aja. Nggak ada lagi. Jadi memang harus menyiapkan ide yang banyak. Terus gimana cara nyari idenya? Nah, ini cara nyari idenya sebenarnya gampang sih. Sebenarnya gampang banget nyari ide itu. Jadi misalnya eh, kita tentukan tema utama yang mau dibuat untuk konten. Misalnya ini, misalnya adalah akuntansi.
Jadi, karena memang saya diundang di AFIN, jadi akuntansi misalnya. Topik utamanya adalah akuntansi. Dari kata akuntansi ini, mungkin saya mengetik biar ada bayangan ya teman-teman. Saya share screen untuk di Word. Ya. Jadi, pilih topik utama. Misalnya ini kita ketik, topik utamanya adalah akuntansi. Kan? Lalu bedah 3 subtema. Jadi dari akuntansi itu kita bedah lagi menjadi 3 subtema. Misalnya jurnal. Apa lagi Mas Nanda kira-kira Mas Nanda? Eh, laporan keuangan, Laporan keuangan. Terus eh, apa namanya? Ini lebih ke anggaran, anggaran mungkin, anggaran, anggaran, nah, biaya. oke, kita dapat 3 nih ya. Jurnal, laporan keuangan, dan anggaran. Dari 3 ini, kita bisa breakdown menjadi 6. Menjadi 6 tema. Jadi gini, ada tips singkat, kesalahan, pengalaman, tutorial, pertanyaan, dan mitos. Ini mitos mungkin bisa diganti dengan yang lain. Kita buat 5 dulu aja. Ini mitos ini kurang kurang menarik. Jadi, saya tips singkat membuat eh, jurnal kas misalnya gitu. Tips singkat membuat laporan keuangan sederhana. Tips singkat membuat anggaran yang menarik. Atau itu kan sudah dapat 3 konten. Terus kesalahan dalam membuat jurnal balik misalnya. Kesalahan dalam laporan keuangan yang kita tidak ketahui. Kesalahan memasukkan pos anggaran yang membuat boncos untuk usaha Iklan. kita. Nah, gitu-gitulah. Jadi dari ini dari 3 subtema itu jurnal, laporan keuangan dan anggaran itu kita breakdown menjadi ini judulnya tips singkat, kesalahan, pengalaman, tutorial dan tanya jawab. Akhirnya dapat 15 konten dong. Masya Allah kan 15 konten yang ide konten ya, 15 ide konten yang bisa kita dapatkan. Dari lima ini bisa kita breakdown lagi sebenarnya menjadi 5 lagi di setiap 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 temanya. Tips singkat itu kita bagi lagi bisa 5 lagi. Totalnya bisa berapa coba? 5 kali 5 25. Jadi banyak. Jadi 15 sama 12 jadi 40 konten yang bisa kita temukan dalam waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Masya Allah. Dari dekintan itu akhirnya kita eh, bisa olah menjadi eh, konten yang kita pakai, baik itu video maupun gambar. Konsistensi dengan ide konten yang sudah kita dan disusun ke dalam konten planner. Ya, konten planner itu kayak gimana? Konten planner itu kayak gini. Nah, saya tunjukkan konten planner. Salah satu konten planner yang biasa saya pakai. Konten planner ataupun kalender konten. Dan cukup pakai Excel aja, nggak usah ribet-ribet atau pakai spreadsheet juga boleh, nah, Google Sheet gitu kan. Jadi yang penting teman-teman bisa memanfaatkan laptop maupun ininya apa namanya gadgetnya. Kalau gadget mungkin agak susah ya kalau bikin konten planner. Jadi mungkin pakai laptop sih tentunya. Nah, saya carikan yang biasa saya bikin. Jadi cukup pakai Excel aja sudah selesai. Jadi nggak perlu repot-repot. Yang penting tujuannya tersampaikan. Ya,
Yang penting tujuan tersampaikan. Jadi memang ada beberapa konten software untuk content planner. Jadi kayak di Notion, kayak di Trello. Cuman Ya, kan kayak repot ya, kayak gitu ya. Jadi mending yang sederhana, tapi eh, teman-teman gerak. Yang penting kan tidak gerak. Jadi jangan sampai tidak gerak, gitu kan? ya. Ah, ya. Jadi memang ini sih coach, Hmm. beberapa case kemudahan itu kan klien-klien saya juga kadang ada yang pakai laporan keuangan spreadsheet saja cukup. Nah, itu kan memang yang penting kan jalan aja. Kalau mereka oke ya kita jalan aja. Ada juga yang pakai sistem, nah itu memang ya kita sesuaikan dengan keinginan mereka ya coach. Ya, kalau aplikasi akuntansi kan banyak banget ya, banyak banget yang bisa dipakai. Betul. Ini dia salah satu content planner yang saya pakai. Sudah sharing belum ya? Sudah ya? Belum, belum, belum. Nggak kelihatan coach. Oh, saya matikan itu ya. Baik. Kelihatan teman-teman? Masih menunggu. Ah, sudah. Nah, ini salah satu. Menunggu. Nah, sudah Pak? Sudah keluar Pak? Sudah, sudah. Nah, ya, ini salah satu konten kalender yang saya buat. Jadi, susun sesuai dengan tanggal, jam, dan harinya, terus ide kontennya, lalu nanti di sini kita masukkan ke dalam apa image-nya. Jadi tersusun dengan rapi, terjadwal, semuanya ide kontennya sudah masuk, ya kan? Udara nyaman dan sehat karena masih terlindung. Jadi kebetulan klien saya ini jasa AC ya. Gunakan cara ini agar AC nggak cepat bocor. Termasuk ini adalah eh, source data yang kita buat untuk konten itu. Jadi misalnya kayak gini kan, gunakan cara ini agar AC nggak cepat bocor misalnya. Kita cari nih panduan AC nggak bocor gimana, kita cari di Google, dapat, nah itu nanti jadi panduan kita dalam membuat menyusun kontennya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Konsistensi dengan membuat ide konten dan menyusun ke dalam konten calendar atau konten planner. Lalu pemilihan platform yang tepat. Nah, sekarang teman-teman harus menganalisa eh, saya ini pengennya mengenalkan brand saya ini di mana gitu kan. Misalnya di YouTube. Kalau YouTube ini lebih ke banyaknya ke ini ya, lebih banyak ke tutorial, lebih banyak ke tutorial sebenarnya. Jadi lebih banyak ke pengenal tutorial sebenarnya lebih tepat dan mungkin cerita-cerita di balik kisah sukses mungkin. Jadi eh, kayak brand kuliner mungkin tutorial mungkin cara masaknya segala macam atau mungkin kalau dari koperasi mungkin membedah akad-akadnya kayak gitu. Anu yang ramai sekarang kan podcast. Podcast ya. Ya, podcast itu kalau podcast kan akhirnya bisa juga membangun branding dari situ. Jadi khusus untuk khusus untuk tema-tema akuntansi misalnya, jadi kita mengundang banyak narasumber dari disiplin ilmu banyak, mungkin bisa jadi seperti itu. Salah satunya itu. Itu untuk YouTube. Lalu untuk TikTok, TikTok ini full video ya, full video dan memang sebenarnya TikTok ini luar biasa banget untuk jual beli sebenarnya. Eh, jadi kita akhirnya memang fokus di video, benar-benar. Tapi jangan khawatir untuk awal-awal konten sebenarnya untuk video nggak usah punya kamera yang mahal sih. Insya Allah cukup dengan handphone aja masih bisa dipakai gitu. Handphone dan tripod sederhana itu sudah bisa pakai. Nanti pakai tools editing video yang ada gitu. Nah, Instagram juga seperti itu sama. Instagram ada video dan gambar. Kita pilih nih platform yang tepat untuk brand kita apa gitu kan. Misalnya eh, kayak 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 jasa teman-teman yang
akuntansi ini ya, AV ini. Toolsnya bisa dari, ada banyak, bisa masuknya sebenarnya dari Instagram, Facebook, TikTok, sama YouTube bisa masuk gitu kan. Eh, Terus misal kuliner pula tentu bisa masuk semua. Kalau YouTube mungkin kayaknya terlalu terlalu berat. Jadi kalau kayak kuliner tuh bisa di TikTok, Facebook maupun di Instagram. Instagram sama TikTok lah. Kalau Facebook itu sekarang agak aneh sih menurut kami. Lebih banyak mungkin kalau Facebook itu cuman bikin kolam aja sebenarnya, nanti interaksinya tetap di apa namanya, dialihkan ke linknya aja, linknya. Jadi nanti Ya, bisa masuk ke, ya jadi langsung ke WA atau ke mana-mana, ke landing page juga bisa. nah, Untuk pemilihan platform yang tepat. mungkin ada Ya, sedikit pertanyaan dari saya yang boleh, boleh. agak menggelitik sih. Eh, apa namanya, kalau konten ini kan berkaitan juga kan, oh konten, kadang ada mindsetnya gini, konten itu nggak perlu yang bagus deh, kan sekarang kan sudah zaman pakai iklan yang berbayar nih coach. Nah itu gimana, konten biasa aja yang penting nanti diiklan. Nah mindset seperti itu gimana, apakah benar karena kan, oh anggapannya berbayar mah konten yang biasa aja bisa juga banyak engagement. Nah mungkin itu gimana coach? Ya, eh, sebenarnya terperinci sih, terperinci jawabannya. Jadi gini, ah, dalam bersosial media itu kalau kita mau menggunakan brand, ada dua cara, organik atau dengan ads, gitu, iklan. Organik itu dengan yang kita rutin, kita konsisten tanpa iklan sama sekali, walaupun dengan mungkin secara kualitas video yang pakai handphone misalnya, insya Allah masih bisa jalan gitu. Asal konsisten. Nah, terus ada ads gitu kan, ads. Ads itu dengan kita ngiklan, walaupun kontennya kurang baik, tapi kita ngiklan pasti akan dapat lead. Tentu juga tidak sebenarnya. Kalau misalnya kita apa namanya, nyusun ad-nya salah gitu kan, bisa boncos sama aja gitu kan. Kita apa, namanya itu target marketnya nggak pas, nggak tertarget semua, ya sama aja gitu. Walaupun bayar banyak, tetap aja. Jadi konten itu yang baik adalah itu tadi sebenarnya konsistensi, eh, pemilihan konsisten aja sebenarnya. Jadi nggak pakai ads pun sebenarnya nggak ada masalah. Selama ini kami menghandle klien itu nggak pernah pakai ads, nggak pernah menyarankan. Kalaupun misalnya dari mereka, Mas minta tolong di ads kan, oh, oke, nggak masalah karena mereka yang minta. Dan itu tetap kami akan analisa dan kita sesuaikan dengan target. Jadi nggak sampai mereka juga boncos untuk biaya mereka iklan kita. Ya, nah itu kan mindset yang ada di kita kan. Mm-mm. Jadi apalagi kalau mindsetnya sekarang mungkin, apalagi iklan, iklan nanti, eh, branding ini, konten ini hubungannya dengan closing. Nah itu gimana menanggapinya kok? Jadi misalnya, wah iklan berbayar harus ada closing rate-nya segini. Nah itu apakah saklek atau apa yang ada, apa namanya, rasionya kayak atau gimananya? Itu gimana bos kalau seperti itu? Ya, kalau kayak gitu itu gini. Jadi memang tergantung, memang akhirnya tergantung tujuannya kayak gimana. Tujuannya pengen cepet dapat leads atau atau gimana gitu kan. Jadi kalau misalnya memang secara budget gede nih, misalnya dia sudah punya budget gede dan cepat closing misalnya. Ya akhirnya seperti itu tadi gitu kan. Itu tadi eh, budget dan harus dari konten itu tertarget semua gitu kan. Tetap, tapi sebenarnya dari video itu kalau walaupun tertarget ya, walaupun tertarget misalnya sesuai semua lah katakan. Tapi kalau kontennya pun sebenarnya dikemas kurang menarik,
Ya nggak Orang pusing ya Gun. iya nggak akan lihat sebenarnya. Mungkin kayak gini ya. Sekarang kan hard selling kan sudah jarang ya. Ya, Lah, orang ketemu langsung ditawarin. Misalnya kita, kalau saya dulu jualan kue lumpur gitu ya. hmm, Orang lewat langsung tawarin jualin kue lumpur kan kayaknya sudah ada ini ya coach ya. ya betul. Jadi memang hard selling memang bukan bukan langsung hard selling, jadi memang harus soft selling di awal. Jadi kayak tadi yang videonya Informa itu soft selling sebenarnya. Soft selling dia mencerita ya kan. Orang nggak sadar tiba-tiba sudah masuk ke diskon aja gitu kan. Nah gitu. Iya, Terus termasuk dari storytellingnya, storytelling. Jadi kok storytelling. Ya, storytelling dari copywriting yang disusun, misalnya bercerita. Kebanyakan tuh di Facebook. Jadi teman-teman yang di Facebook itu kan sekarang kalau hard selling langsung kena ya, kena ban ya. Jadi memang harus storytelling. Jadi storytelling misalnya gini, misalnya produk gendongan bayi. Jadi saya kemarin jalan-jalan sama eh, suami, salah satu. Saya kemarin jalan-jalan sama istri ke mall. Ternyata anak saya yang paling kecil nangis, nggak nyaman dengan gendongannya, ya kan? Nggak nyaman karena nggak ada gendongan. Ternyata istri saya eh, bawa gendongan nih. Saya lihat bawa gendongan segala macam. Coba dipakaikan ke anak saya yang nangis. Ternyata saya bisa tenang dan bahannya itu lembut segala macam. Nah, dari bercerita itu akhirnya orang tertarik kan. Oh dari gendongan bayi itu, oh gendongan bayinya bagus, kok bahannya bagus, harganya murah segala macam. Jadi nggak ada jualan kalau di Facebook sekarang. Lebih banyak ke storytelling. Jadi itu ilmu yang perlu diasah kalau storytelling memang nggak langsung semata dapat eh, terus dipraktekkan nggak bisa otodidak kalau storytelling. Jadi memang harus diasah terus. Dan saya masih belajar untuk copywriting storytelling itu. siap, siap coach. Oke, Eh, itu tadi gimana? Ada lagi mas? Monggo, materinya masih lanjut atau gimana? Masih ada. Oke, monggo. Nah, itu tadi untuk pemilihan platform yang tepat. Terus menganalisis dan memahami target market. Nah, itu tadi. Kaitannya dengan sambungannya dengan ads tadi atau sambungannya dengan organik tadi. Jadi kita paham nih target market kita. Misalnya untuk untuk koperasi misalnya target marketnya untuk usia katakan misalnya katakan usianya untuk usia 21 sampai usia 55 tahun. Dari usia 20 sampai 55 tahun itu berprofesi sebagai apa misalnya? Sebagai UMKM, berprofesi sebagai jasa, itu terus semua kita breakdown semua dari target market, dari usia, dari pekerjaan, minatnya apa dari usia seperti itu biasanya, misalnya minatnya ke keuangan, ya kan? Keuangan atau minatnya juga ke misalnya rumah tangga gitu kan. Atau pengalaman-pengalaman hidup orang, pencapaian-pencapaian sukses orang gitu ya. Kalau Dari kita itu, kemarin coach itu eh koperasi yang lama ya, hmm, kita mikirnya itu buyer personanya investor. Jadi kita itu ke arah situ, ke arah situ kontennya waktu dulu itu. membayar sih mas. Anu, kita dari sudut pandang investor. Jadi gimana Oh, caranya investor-investor ini tertarik gabung sama oh, Kopras? ya. Ya, karena kan target marketnya memang investor kan dari koperasi yang Ya, sebelumnya kayak kan. gitu. Ya, itu sudah ketemu kan target marketnya investor. Betul, betul. Nah, kalau mungkin dari koperasi yang lain mungkin juga termasuk investi kan, bisa jadi kan kayak gitu. Jadi kan karena kan mungkin dalam bentuk usahanya sebagai
penyambung antara investor dan investi mungkin seperti itu juga kan gitu kan kayak tempat saya juga dulu kan kayak gitu. Ah, jadi memang harus paham dengan target marketnya. Saya kuliner target marketnya apa? Misalnya Gen Z, usia, kalau Gen Z kan usianya muda, laki-laki atau perempuan, suka benar-benar harus detail, misalnya suka K-pop, suka nongkrong di tempat kopi yang merek ABCD misalnya, suka semua detail. Nah dari situ semua, ketika kita sudah dapat rumusan tentang target market kita, maka di situ akhirnya kita bisa bikin konten yang sesuai dengan minat mereka gitu. Kalau sudah dapat seperti itu namanya the winning content. Di bisa kita lakukan secara konsisten. Itu tadi konsistensi dari the winning content itu tadi. Menganalisis dan memahami target market. Itu tiga ini adalah strategi konten yang baik. Kita lanjut. Apa coach? Eh, Ya, share gimana? screen-nya masih ya konten kalender. Oh, ada yang mau tanya kah? Enggak. Share screen-nya masih yang Instagram Oh, konten kalender. Masya Allah. Apa? Masa, Mas? Ya, Ya kah? makanya Saya, tadi agak sedikit nggak bentar, nyambung. bentar. Saya, saya stop share dulu kalau gitu. Ya, Ah, ini sudah. lagi. Sudah. Ya. Ya, kita berhubungan dengan internet yang mungkin responnya beda-beda. Responnya beda-beda. Di saya mungkin berbeda, teman-teman juga berbeda. Jadi itu tadi yang untuk konten yang baik. Ini kayaknya saya mundurkan dulu ya, biar biar nggak ini ya, biar nggak bingung ya. Monggo, monggo. Kalau loncat langsung ke sini nanti bingung. Halaman sebelumnya. Nggak apa-apa. Iya ya, mana? Ah, hmm, ini tadi. Ketiga ini strategi konten yang baik. Insya Allah seperti itu. Jadi teman-teman konsisten memilih platform yang tepat karena nggak semua platform itu works dengan usaha teman-teman. Yang ketiga, tentu menganalisa dan memahami target market yang sudah teman-teman susun. Target marketnya seperti apa. Jadi nggak bisa bias ya teman-teman ya, Bapak Ibu semua. Nggak bisa bias target market kita. Jadi kita harus paham dengan produk yang kita jual dan paham dengan target market yang kita sasar. Ya. Ini ilmunya marketing nanti eh, tanya ke orang marketing sebenarnya. Jadi, tapi saya insya Allah bisa menjelaskan secara garis besar. Lalu tools gratisnya. Jadi tadi sekian banyak materi. Terus gimana cara kontennya Mas? Ya, ya. Ini ada tool gratis dalam membuat konten. Jadi yang teman-teman nggak nggak bingung. Ini gratis, insya Allah gratis. Ada Canva. Canva ini ya mungkin sudah kenal lah ya, sudah umum lah. Canva ini banyak yang tahu. Untuk media apapun bisa kita gunakan Canva. Jadi eh, Canva ini adalah aplikasi desain. Juga video bisa. Jadi teman-teman editing video di Canva juga bisa, tapi memang sederhana ya, nggak sebagus CapCut ataupun After Effects atau yang lain. Canva. Terus untuk desain. Terus untuk mencari foto atau footage-footage video bisa di Pixabay, Pexels atau Unsplash. Nah, ini gratis, free for commercial use. Jadi teman-teman bebas dari copyright, ya kan? Pixabay, Pexel dan Unsplash.
Lalu ada CapCut, CapCut ini untuk editing video, ya kan? Ada CapCut, ada KineMaster mungkin bisa, ya kan? Dan yang lain After Effects juga bisa. Nah, terus ChatGPT atau OpenAI ya bisa kita gunakan untuk mencari ide konten, nah, gitu kan, ChatGPT. Kita bisa pakai untuk mencari ide konten. Termasuk juga mencari ide konten selain Pixar, nah, termasuk juga bisa pakai Pinterest ya. Pinterest belum saya masuk. Pinterest itu untuk cari ide konten. Eh, dan juga bisa cari ide konten itu dari kompetitor kita tentunya, ya kan? Kompetitor kita seperti apa? Kalau teman-teman memperhatikan kayak konten-konten umroh ya, konten-konten umroh itu bulat sebenarnya, muter aja. Umroh A itu sudah bikin konten tentang itu tadi misalnya eh, cara masuk cara masuk raudhah tanpa daftar nusuk misalnya. Itu semua konten umroh itu akan bikin kayak gitu karena nyontek. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. ATM itu bukan ATM sih, ATP ya, amati tiru plek ya kan gitu. Ya ada masalah itu. Yang penting karena itu sudah sosial media, jadi nggak ada copyright untuk ide konten. Jadi yang penting kita nggak, yang penting kita nggak pakai benar-benar maksudnya dalam artian Videonya ya, videonya, gambarnya. gambarnya ngeplak, oh ya jangan ya kan. Idenya ambil nggak masalah karena sudah sosial media untuk umum. Tuh, itu kalau kita lihat konten umroh itu silakan diperhatikan, pasti akan sama, muter aja ke situ. Atau misalnya kayak kemarin waktu Ramadan kemarin konten-konten kreator itu bikin eh, war takjil, semua bikin war takjil ya kan, semua bikin war takjil. Nah itu salah satunya. Lalu ada Excel atau spreadsheet yang tadi saya bilang bisa untuk konten konten planner atau kalender konten. Ada meta hashtag ini untuk kita mencari hashtag yang tak target teman-teman ya. Bapak Ibu semuanya. Jadi hashtag di Instagram, di TikTok itu kita bisa lihat di meta hashtag ini. Jadi eh, misalnya, tapi hashtag ini harus kita buat. Jadi nah ini saya ada salah satu contoh. Dari meta hashtag itu tadi, saya bikin di sini. Nah, saya klik, saya masukkan di apa namanya di Excel ya, umroh ya kan, akan keluar seperti ini banyaknya untuk kata kunci umroh, umroh murah, umroh mudah, umroh hemat, umroh Surabaya, semua kata kuncinya akan keluar itu tadi dengan pakai meta hashtag itu tadi. Nah, bisa sampai 15 sampai 20 sampai 50 kata kunci akan keluar dari meta hashtag itu tadi. Nah, nanti dari situ kita tentu nggak mungkin pakai semua dong, ya kan? Kita pakai sesuai dengan konten kita. Karena kalau misalnya hashtag ini tidak sesuai dengan konten, maka secara algoritmanya Instagram nggak akan kebaca. Itu teman-teman. Jadi memang harus sesuai dengan kontennya. Gitu. Itu salah satu contoh untuk meta hashtag tadi. Saya generate ke dalam Excel. Atau bisa juga selain meta hashtag bisa juga di Instagram sendiri. Ini sudah masuk Excel ya, sudah masuk ini ya. Sudah masuk ke materi saya, Mas. Nah, sudah, sudah. Nah, jadi selain meta hashtag juga bisa pakai Instagramnya sendiri. Jadi di Instagram itu punya tools namanya Meta Business Suite. Nah, dari Meta Business Suite itu kita bisa bikin konten terjadwal ya di situ ya. Jadi eh, pertama yang kita susun di Excel, nanti kita bikin konten terjadwal sehingga kita nggak harus tiap hari ngeposting, Bang.
ya pakai Meta Business Suite. Di situ juga kita bisa untuk kita di riset hashtag. Jadi hashtag dari umroh akan keluar semua dengan jumlah jumlah apa ya jumlah pemakaian hashtag dan yang melihat hashtag itu dari Meta Business Suite. Itu tadi tool gratis dalam membuat konten. Kayaknya sudah selesai. Ya, betul. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Jadi terkait konten itu memang penting untuk bisnisnya Bapak Ibu semua. Jadi jangan takut untuk maju, untuk menerima perubahan bahwa memang sekarang eranya digital. Jadi eh, ayo segera mulai konten gitu. Saya punya klien kemarin dia punya bengkel, punya jasa usaha bengkel di daerah Gresik. Gitu. Ketika kami ketika kami bertemu untuk meeting gitu kan, untuk meeting dia sampaikan, Mas saya ini gaptek nggak ngerti apa-apa. Dan memang betul memang benar-benar gaptek. Saya tanya email itu sih nggak ngerti gitu. Jadi eh, sayang banget. Tapi dia eh, punya keinginan untuk bengkel saya ini harus dikenal banyak orang melalui media sosial, melalui internet. Jadi akhirnya engagementnya sama kami itu adalah di Google, Google ini di Google Maps ya, Google Maps, terus Instagram sama Facebook. Alhamdulillah sudah dikenal, cuman karena memang keterbatasan, stop dulu untuk menggunakan jasa kami. Itu Ya, salah satu pengalaman untuk jadi walaupun gaptek ataupun apa, tapi kita harus maju nih karena memang era sudah ada di situ. siap, siap. Itu sih Mas, cukup dari kami. Mungkin nanti kita sambil diskusi yang lain ya. Ya. Oke, eh, saya ambil alih dulu ya, Coach. Jadi, Ya, saya demikian, matikan ya. oke, demikian materi hari ini. Insya Allah, monggo kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, mungkin kita batasi sekitar 2 atau 3 pertanyaan. Apabila ada yang mau bertanya, monggo silahkan. Dan misalnya pun dari teman-teman yang hadir ada yang kepingin konsultasi langsung sama coach apa namanya Prima nih ya. Beliau domisilinya sama-sama saya, tapi beliau di Surabaya. Kalau saya di desa di Sidoarjo ya. Jadi Oke, sebentar. jadi apa namanya monggo bisa hubungi apa namanya admin di grup semua bisa akuntansi. Jadi di grup itu ada adminnya AV. AV itu branding saya eh, di konsultan dan memang sudah waktunya teman-teman ini tidak konvensional gitu loh apa namanya mengenalkan jasanya mengenalkan produknya karena alhamdulillah ya Kodorolo klien saya semua ya selain ya memang ada yang organik tapi ya alhamdulillah masuknya juga ada yang dari online yang bahkan kita sendiri tidak tahu ini beliaunya tahu dari mana gitu jadi memang seperti itu monggo bila mana ada yang mau bertanya monggo langsung di unmute juga nggak ada masalah jadi mungkin apa namanya berkaitan dengan konten itu mungkin ini sih coach teman-teman itu kadang mungkin ini coach mungkin sebelum ada pertanyaan dari teman-teman ya mungkin langsung saya tanyakan aja jadi kadang mungkin ada yang tadi ya oke tadi sudah coach Prima sudah sampaikan ada yang gratis ada yang apa namanya pakai penggunaannya mudah pakai HP itu aja cukup. Cuma kan mungkin mengani apa melawan rasa ah masa gini jadi konten. Nah itu gimana coach? Kadang kan ada yang wah masa cuma pakai HP gini ininya nggak sebagus iPhone. Nah itu kita nggak bisa bikin konten bagus. Nah itu gimana coach? Melawan rasa itu. Kadang mungkin ada yang belum mulai itu kan gitu. Ya, eh, sama kayak ini sebenarnya, sama kayak kita mau ibadah lah. Mau niat baik kita ada jalanannya kan, kan gitu. Jadi memang kalau nggak dimulai dari diri kita sendiri, gitu kan, lawan kita itu kan lawannya itu diri kita sendiri. Gitu. Jadi kalau nggak dimulai dari kita sendiri ya nggak akan terjadi, nggak akan mulai. Jadi memang
manfaatkan apa yang ada. Di, saya dulu di awal terjun di dunia desain, laptop saya cuma laptop biasa yang bekas harga 1,2 juta. Saya keluar dari bank dulu, pakai itu aja. Ya alhamdulillah sekarang ya sudah mumpuni lah laptopnya. Jadi kita untuk handphone pun sebenarnya nggak ada masalah. Mau handphone merek apapun, nggak harus iPhone, nggak harus apa. Selama pencahayaannya jernih, selama ininya bagus, nggak ada masalah. Bisa jadi bagus benar. Jadi gini, cara mengakalinya adalah nggak harus pakai video akhirnya, nggak usah pakai video ke HP, footage saja dari yang tadi saya sampaikan, dari Pexels, dari Pixabay itu kita bisa cari footage-footage yang kita pingin gitu kan. Terus nanti di apa ya, dikasih background hitam tapi namanya dikecilkan ininya pencahayaannya jadi 30%. Jadi sudah bagus nanti dikasih kata. Atau dari footage itu nanti tinggal bikin aja. Mau misalnya bikin konten tentang apa, misalnya tentang tutorial, itu aja dari footage-footage itu aja. Jadi nggak perlu bikin apa namanya, bikin dari nol harus punya handphone, harus punya tripod, harus punya mikrofon yang mahal-mahal itu nggak usah, nggak jalan-jalan nanti malah nggak jalan. Ya. Ya, mungkin ini juga sedikit sedikit sharing soal kalau di grup kita sendiri, Coach, soal SBA, grup semua bisa akuntansi ya. Ini mulai kita juga meranikan diri untuk bikin konten. Alhamdulillah kita ya bikinnya lewat Canva, lewat video-video yang ada, nggak berbayar. Ya, Alhamdulillah ada yang view-nya short, kita bikin short, view-nya ada lumayan 1.800. Ya kan kita mulai dari situ dulu ya, berarti ya, Coach. Ya. Karena Betul. mungkin monggo bila ada yang bertanya monggo bisa sambil kita nunggu pertanyaan saya ngobrol sama Coach Bima ini karena apa namanya kan sering banget teman-teman ya itu tadi karena eh, mungkin berkaca juga dari case yang lama di anggota-anggota koperasi yang juga dulu yang lama ya Coach ya mereka kan UMKM wah masa gini cuma jadi konten. Nah, padahal sebenarnya kan tinggal dimulai aja kan karena kita kan nggak tahu ke depannya kayak gimana kan gitu kan Gus. Jadi Nah, monggo betul. kalau soal konten insya Allah beliaunya sudah Coach Surima sudah banyak handle handle apa namanya handle klien di Surabaya dan sekitarnya ya Coach ya. Mungkin di luar kota ada Coach Surima. Ada dulu dari luar negeri ada. Oh Masya Allah malah luar negeri nih wah Hmm. Masya Allah. Tapi orang kita, orang Indonesia, Oh nah, ya maksudnya brandnya luar negeri domisili. loh ya. Heeh. Nggak Saya Masya juga Allah. nggak ngerti kok bisa aja nyampe ke sana gitu kan. Ya Nggak ya. pakai iklan itu, alhamdulillah Hmm, nggak pakai iklan mas, beneran ya. nggak pakai iklan. Jadi Sama rezeki benar rezeki kan sekali. gitu kan Coach ya. Yang penting Rezekinya itu dari Allah memang luar biasa. ya seperti Coach Prima tadi bilang, yang penting obah ya. Laki-laki harus obah ya Coach ya. Ya, Nah, oke, alhamdulillah itu juga yang jadi pertimbangan kenapa konten ini perlu saya angkat karena yang kemarin kalau kemarin materi sebelum ini dari teman saya itu branding Coach, Muslim branding ya. Jadi memang sebelumnya Coach Farid namanya memang penulis generasi Z Muslim. Nah, sekarang kita arahnya ke kontennya. Nah, ke kontennya kan kenapa sih branding konten ini kan apa namanya satu jalur kan. nyambung. Itu yang mungkin mau saya angkat. Ya, Memang agak sedikit sedikit lama karena kemarin sempat reschedule jadwal sebenarnya Coach ya. Memang berkaitan sama saya sendiri ya perlu konsisten ini karena memang qadarullah memang di luar kota ya itu tadi alhamdulillahnya klien ya kok qadarullah di luar kota alhamdulillah ini saya malah sering ke Malang sama Batu alhamdulillah. jadi sering perjalanan ke sana nah itu juga nggak tahu dapatnya infonya dari mana ya alhamdulillah nah monggo monggo kalau misalnya ada yang ditanyakan sama teman-teman jadi mumpung ada Coach Prima atau mungkin ada yang malu-malu kucing nih Coach untuk bertanya nanti monggo kalau Ya, Pak Khairul lah, monggo, monggo. Mau nggak Pak? ah, halo Pak. Ya, 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 dengar, ya. kedengaran, Halo. kedengaran Pak. Oke oke Pak. Ini dalam dalam hal konten ini Pak. Putus-putus Pak. Mungkin bisa kalau di chat, Di chat tadi. di chat kalau misalnya putus-putus.
Pak Khairul. Masih putus-putus. Ya mau maaf Pak, kamera saya gelap. Ya, enggak apa-apa, Nggak enggak bisa. apa-apa. Nah, ini sudah Nggak jelas, usah Pak. dinyalakan nggak apa mungkin kalau misalnya malah semakin putus-putus. Jadi coba nggak usah dinyalakan videonya nggak apa-apa. Monggo Pak Khairul. Ya, ya Pak. Gelap kan. Ya itu Pak. Apa biasa Pak? Konten itu harus membuat penasaran bagi konsumennya itu Pak. Atau Ya, kan memang langsung kita jelaskan bahwa saya punya produk pupuk fungsinya ini untuk itu, atau kita bikin penasaran lah dulu dalam konten itu Pak. Siap, siap, Pak ya, Khairul. baik. Oh, Coach Firman. Oke, makasih Jadi, Pak. ya, ya, sama-sama Pak Khairul. Pak Khairul, ini produknya apa Pak Khairul? Pupuk organik Pak, Oh, dari pupuk. kohe Masya dan Allah. dari urin. Oh, Masya Allah, menarik. Jadi memang ya justru malah lebih enak kalau kayak gini nih. Jadi yang hal-hal yang orang tidak paham. Jadi dari pupuk itu bisa kita kontennya adalah bercerita kayak tadi ya, kayak informa tadi bercerita. Jadi misalnya bikin penasaran Pak, betul, bikin penasaran aja dulu Pak. Jadi dari pupuk ini fungsinya misalnya tentu kita harus paham juga manfaat dari pupuk ini. Jadi kenapa saya harus beli pupuk ini, gitu kan? Kita harus kita harus coba ini em, membuat membuat catatan bahwa kenapa orang mau beli pupuk ini. Jadi misalnya kalau saya beli pupuk ini, tanaman saya menjadi tumbuh cepat dalam 5 hari, misalnya Pak ya, misalnya seperti itu. Tanaman saya menjadi tanaman saya yang loyo menjadi segar kembali dalam hitungan menit misalnya. Dari situ eh, akhirnya sudah dapat manfaat yang luar biasa dari pupuk itu. Dari situ akhirnya bikin bercerita kayak tadi dari informasi tadi dan bikin penasaran. Ya kan? Hooknya itu Pak, jangan lupa. Oke. Kalau pakai pupuk ini, maka tanamanmu akan tadi bisa tumbuh secara cepat dalam waktu 3 hari ya. Seperti itu. Salah satunya seperti itu. Ya. Bikin Terus bikin tutorialnya juga Pak. Jadi informasi kan ini kan kaitannya dengan apa ya, orang-orang yang suka menanam-menanam nih Pak ya kan, orang-orang yang di rumah gitu kan, bisa Pak ya untuk rumah tangga Pak ya, nggak harus skala besar Pak ya. Ya untuk rumah tangga dan ya sudah masuk skala besar kita punya produk. Karena kita sudah supply ke petani-petani nih Pak. Dengan Oh, brandnya di sini kita oke Pale. oh baik. Dari skala besar. Kalau untuk rumah tangga bisa juga Pak ya, bisa juga ya. Ya rumah tangga ya kita supply juga untuk tanaman-tanaman pot itu Pak. Oh Untuk baik. yang tanaman-tanaman pot di rumah-rumahan di perumahan ya kita supply seperti itu juga. Oh iya, ya itu salah satunya. Jadi misalnya kalau target marketnya sudah dapat, misalnya dari para petani, dari eh, keluarga yang suka dengan tanaman, gitu kan. Setelah dapat itu, akhirnya nanti tadi bisa dapat untuk ide kontennya. Jadi, saya rumah tangga eh, yang suka tanaman, untuk dengan pupuk ini akan bermanfaat dengan tanaman. Jadi orang-orang yang suka gardening, orang-orang yang suka menanam. Itu tadi sih Pak, memang jadi penasaran dan manfaat tutorialnya, ya kan, tutorial cara menanam, misalnya nih Pak ya, ini saya juga nggak ngerti benar apa enggak. Misalnya cara menanam cabai yang tumbuh baik ketika musim hujan, misalnya nih Pak ya, misalnya ada tutorial seperti itu dan lain Oke, siap, sebagainya. siap. Ah, itu sih Pak, jadi eh, dari itu tadi dari pupuk itu bisa dieksplor ke banyak hal selain manfaat pupuk itu sendiri, juga di luar itu dari tanamannya, dari cara memberantas hama misalnya, terus cara memilih tanah yang baik, cara menghitung kesuburan dan segala macam itu bisa dicari bagaimana baik, bisa dicari kan karena kan sudah jadi ininya Bapak Khairul ya, jadi Mungkin dan itu nanti bisa di Oke, siap. breakdown demikian rupa untuk dibuatkan ide konten. mungkin sedikit tambahan, Coach. Kasih Pak.
Monggo, monggo. Iya, ya, sama-sama Pak Heru. Oke. Mungkin sedikit tambah, Coach. Mungkin yang agak Siap. nyeleneh, mungkin misalnya kontennya keluarga lagi makan cabe, sambal, wah enak. Ternyata sambelnya dari pupunya Pak kayak kayak rola. Ah, mungkin bisa sampai ke situ ya. Bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa Ternyata juga. Bisa kayak juga. Jadi, nyeleneh. Ya. misalnya makan sayuran bayam, misalkan kan kita dulu pernah lihat ada Popeye ya. Makan sayuran bayam jadi kuat. Loh, bayamnya dari mana nih? Dari hasil pupuk dari Pak Khairul. Nah, seperti betul, Ke bisa, situ ya. bisa. Oke, oke. Siap. Oke, terima kasih atas Oke, pertanyaan siap. Pak Kairul. Oke, monggo misalnya ada yang mau Terima kasih, Pak. sama-sama Pak. Sama-sama, Pak. Oke, mungkin kita batasi satu satu pertanyaan lagi. Boleh satu atau dua lagi, boleh. Oke, monggo. Karena biasanya ini sih Coach, kita sampai jam 9. Karena Oh, baik. di atas itu biasanya sudah mulai Tidur. awot ya. Mungkin karena umur ya. Jadi teman-teman di sini juga antusiasnya sampai jam 9 biasanya. Mau Baik. di atas jam 9 mulai berkurang satu-satu. Ya mungkin Eh, saya sudah mulai ngantuk ya. ya, ya, Tapi nggak apa. apa-apa. Nanti nanti insya Allah kita share di YouTube ya. Mungkin izin Coach Prima. Monggo. Nah, juga nanti apa namanya kita mungkin apabila nanti teman-teman ada yang mungkin masih malu bertanya, monggo bisa chatting ke apa namanya admin kami di SBA dengan Kak Aska. Nanti kita sambungkan sama Coach Prima biar jadi nanti bisa langsung koordinasi sama Coach Prima. Tidak hanya lewat sesi kali ini, mungkin kalau buat teman-teman. Nah ini sebelumnya ini kita sapa dulu ada dapur organik halal ini teman Masya Allah ini di Sidoarjo salah satu pionir ini apa namanya makanan no apa tanpa gula ya apa ya istilahnya makanan sehat lah itu jadi sudah Masya Allah banget jadi mungkin itu monggo misalnya ada pertanyaan dari teman-teman karena memang obrolan konten ini sungguh menarik karena sebenarnya konten ini nanti bisa membawa ke teman-teman apa namanya pengenalan pengenalan produknya, pengenalan jasanya atau produknya. Karena cuma itu tadi harus apa namanya harus melawan misalnya wah saya pengen bikin konten gini, kelihat konten-konten yang sudah dengan branding-branding kok malu ya padahal sebenarnya enggak. Seperti mungkin seperti sedikit contoh mungkin salah satu di YouTube ya kayak mungkin konten-konten sekarang hanya berupa video di gelap ada apa background hitam agak sedikit transparan terus tulisan toh ya itu kan juga ada juga itu kan juga konten jadi konten akhirnya mungkin kalau sudah relate orang jadi ini mungkin kalau saya sebut YouTube channel mungkin ada mungkin YouTube channelnya Pak Mardigu kan itu hanya berupa tulisan ya coach ya tapi ininya apa namanya sangat viral banget pengaruhnya Hmm. karena ya mungkin konten-kontennya nyeleneh yang orang-orang yang konspirasi ya kan yang Itu dibahas satu sih. Kalau itu sih selain kontennya yang jelas juga brandingnya sudah kuat. ya Nah, itu brandnya sudah kuat memang. Jadi membawa ke itunya sudah lebih mudah. Memang, memang kalau soal kreativitas ini nggak ada batasnya ya coach ya. ya, Nggak karena memang yang penting selama kalau dari kami yang penting tidak menyalahi syariat. Jadi kenapa enggak? Karena memang itu yang seperti tadi coach bilang eh, eh, apa namanya konten umroh pun satu dengan yang lain hampir hampir kurang lebih sama. Tapi kan memang videonya memang jangan ngambil dari ambil pihak yang lain tapi dipakai sendiri ya bahkan atau sudah bukan ATM amati tiru modifikasi tapi amati tiru plek jadi memang konten-konten seperti itu monggo ini sudah 20.50 saya batasi mungkin ada satu pertanyaan lagi yang monggo kalau misalnya ada yang mau bertanya karena eh, bahasan konten ini sangat menarik. Mungkin sedikit informasi juga, eh, sedikit iklan, bukan iklan sih, aktivitas eh, apa namanya grup SBA. Insya Allah kemarin kan sempat saya share akan ada
di ini, ini. Jadi kemarin kita undur. Jadi kita akan ke depan akan bahas akuntansi SAK 402 Murabah. Jadi hari Selasa, insya Allah 15 Oktober kemarin, tapi karena kodarullah kondisi saya kurang fit, jadi diundur 29 Oktober. Monggo buat teman-teman yang mau ikut hadir, insya Allah untuk 5 pendaftar di hari ini, insya Allah gratis, karena insya Allah ini ada berbayarnya, karena apa namanya, ada sertifikat dan ada link Zoom-nya. Jadi memang kita batasi buat teman-teman yang ingin belajar akuntansi muraba, terutama di lembaga keuangan itu seperti apa. Yaitu sekilas info dari saya, karena memang kemarin sebenarnya awalnya 15 Oktober, tapi diundur karena apa namanya, kondisi saya yang kurang fit. Jadi mungkin itu sekilas info. Kita kembali ke apa namanya, bahasan branding tadi. Monggo misalnya ada pertanyaan dari teman-teman. Jadi ya, konten ini memang nggak ada habisnya. Kalau kalau di koperasi yang lama sih, Coach, kita kontennya fokusnya karena kita nyari investor ya. Jadi memang akhirnya ini testimoni. Nah, kalau testimoni gimana? Lebih strong kah atau gimana kalau testimoni ini? Penting juga testimoni itu, tapi jangan semua testimoni gitu kan. Jadi emang Hmm. testimoni itu eh, mm, dicampur aja. Jadi penyusunan konten itu kayak tadi saya bilang kan ada eh, yang di content planner saya itu, yang tadi sebelah kanan itu kan ada produk update. Jadi tanda saya bukain lagi. Masih ada nggak ya? Sorry. Nah, ini kan ada kategorinya kan. Ini kan ada kategorinya nih, saya gedein aja biar kelihatan ya. Kelihatan, kelihatan, Coach. Nah, ini kan ada kategorinya nih. Kategorinya produk education. Produk education, nah, kita sampaikan nih tentang produk kita, mengedukasi tentang produk kita. Nah kan, nah, misalnya kayak pupuk tadi kan, edukasinya kan cuma sekedar pupuk, tapi yang berkaitan dengan pupuk itu misalnya dari tanamannya, dari eh, tentang cara memilih tanah segala macam. Terus ada creative campaign. Creative campaign ini tentang bagaimana kita menyampaikan produk kita dengan cara yang menarik. Lalu produk update itu produk-produk yang kita punya, kita tampilkan juga. Jadi bukan hard selling ya, tapi cuma menyampaikan aja. Ini kita punya produk seperti ini. Nah, gini, creative campaign lagi. Ini bisa juga untuk testimoni. Artikel ini lebih ke yang tadi informasi. Jadi kayak tadi kan 3 cara mudah. Kalau untuk yang pupuk tadi eh, baru tahu ternyata eh, bahan ini bisa membuat tanaman Anda menjadi segar setiap hari. Ya, misalnya gitu. Dan nanti akhirnya bikin artikel apa. Produk update lagi, artikel lagi. Seperti itu. Dikombinasikan secara berulang-ulang nanti eh, di dalam konten plannernya. Nah, Itu sih. siap-siap, Coach. Superman. Ya, Oke. kalau misalnya nggak ada pertanyaan, teman-teman di sini ada yang punya akun Instagram yang mau saya cek untuk profilnya? Monggo, silakan Mumpung kalau nih ada yang mau masih ada waktu 5 menit. mau sharing Instagram ininya ya, Instagramnya. Instagram jualannya ya. Kalau Instagram pribadinya kan ya enggak. Nanti ketahuan follow-follow siapa. Kan enggak enak. Ada yang mau saya bedah untuk akun Instagramnya? Monggo, ayo. Disampaikan aja nanti saya share screen di sini nanti. Nah, saya kasih. Mungkin kalau ada yang perlu diperbaiki, saya kasih insight sedikit sepengetahuan saya. Gimana? Gimana? Ada yang mau urun? Karena bioprofil ini penting banget, Bapak Ibu semuanya. Eh, dari situ itu akan menarik orang gitu. Jadi ketika orang masuk profil, ini apa sih ini sebenarnya?
apa yang apa yang dijual, apa sih maunya akun ini itu kan. Dari profil itu ketahuan, gitu kan. Eh, saya mau pakai akun kue lumpur saya, cuma nanti dikira promosi nih coach. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa Mas, buat contoh aja lah. Ya, monggo silakan sih coach. Kalau di sini cuma saya ada 2 akun ya. Kalau nggak salah cuma mana ya yang masih Yang apa? masih jalan. Iya, masih kepake ini. Sebentar. Kue lumpur mantu idaman. Masya Allah. Minta doanya untuk bisa menghidupkan kembali. Insya Karena memang Allah. sudah lama ini enggak apa namanya enggak aktif sih. Kue lumpur mantu idaman coach. Ads-nya kue Nah, lumpur kita cari deh. Kue lumpur mantu idaman. mantu. Nah, itu ada 2. Yang satunya lupa Ini itu. kah? Ya, yang itu satunya Gambarnya kucing ini. enggak tahu itu logo apa itu. Dulu pokoknya saya dapat logo gratis itu dari Oh, dari mana nih logonya, Mas? waktu itu ada salah satu relasi menawarkan jasanya gratis waktu itu, seingat saya ya. Iya, Jadi logonya pun juga semua gratis, sekalian sama packing jadi waktu itu. Monggo, Coach. Jadi ini tapi ini sudah lama ya, sudah lama enggak ini ya, sudah lama enggak enggak. tahu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Monggo. Baik, dari saya sih nggak bahas logonya ya. Hmm. Nanti kelamaan, soalnya kalau dari logonya nggak mencerminkan kue lumpur juga gitu. Lebih ke ini kenapa kayak saya kira konten komik gitu kan. Anu konten untuk anak-anak ya. Mm. Baik, dari ini yang eh, kalau kasih ini mana Mas ya? Apa namanya? Eh, Gimana? pensil ya. Oh, Ini ya, ini ya. Ini keluar nggak sih? Keluar ya? keluar keluar. Nih, pertama ini. Ini adalah namanya user ID, usernya kue lumpur mantu idaman tentu. Harus disampaikan kue lumpur mantu idaman itu sebagai brand, ya kan? Terus ini adalah nama profil name kue lumpur mantu idaman, ya kan? Bisa juga di sini eh, nggak harus kue lumpur mantu idaman lagi munculnya. Bisa juga misalnya kue lumpur Kasidoarjo atau kata kunci lebih tepatnya sebenarnya. Ya, kue lumpur Kasidoarjo atau Sidoarjo gitu ya. kue lumpur Sidoarjo. Ini untuk profil. Lalu untuk bionya ini sudah benar sih Mas. Oleh-oleh kekinian Kasidoarjo, menerima pesanan, terus ada ini ya, itu CTA kan, CTA di Bitly kue ini. Jadi gimana sih cara ordernya gitu kan? Situ ini bisa lihat kan jadinya Mas ya. Bisa lihat. Itu nomor lama. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya cuma nunjukin aja. Enggak bisa Mas. Enggak bisa ya. Oh ini. Oh langsung ke WA. Oke. Ya, langsung ke Langsung ke WA. Jadi teman-teman bisa juga dari itu tadi, dari link itu tadi, bisa ke selain WA bisa juga nanti dipakai Linktree, ya kan namanya Linktree atau Milkshake ya. Milkshake itu bisa taruh pakai handphone. Linktree itu nanti bisa bikin multiple link, ya, multiple link bahasanya. Jadi Betul. bisa link WA, misal adminnya ada banyak nih, ada admin satu, admin dua, admin tiga misalnya. Masukkan di situ, terus bisa juga kalau misalnya teman-teman ngejualnya di marketplace lain, ini kayak tadi pupuk dari Pak Khairul misalnya jualnya di Shopee atau di Tokopedia atau yang lain, bisa dimasukkan juga di situ. Jadi dalam satu Instagram ini cara baiknya gimana? Dari satu Instagram ini nanti akan bisa ngelihat, oh, akan bisa ngelihat ininya medsos yang lain gitu kan, medsos yang lain atau link yang lain misalnya punya landing page juga segala macam. Jadi ini so far sudah bagus Mas, sudah baik Mas. Ada highlightnya ini jangan sampai lupa highlightnya ya kan. Ya, ya. Eh,
Highlight itu bisa di testimoni, ya kan? Jadi terus produk, menu, misalnya menu, terus mungkin yang pakai call atau selebgram bisa juga disampaikan di sini, masukkan di sini. Tentang call, wah makanya jadi panjang lah kita bahas call. Ya. Yang penting jangan lihat tanggal postnya, Gus. Nggak usah, Karena nggak apa-apa, santai. Nggak ada masalah tuh Mas. Nah, untuk konten-kontennya sudah rapi Mas, sudah rapi. Jadi memang yang penting rapi dan nggak nggak dan harus informatif sebenarnya. Memang ini kalau ini lebih ke jualan full sih, full sih. Jadi nggak ada konten-konten yang menyampaikan kayak mungkin kayak sejarah Sidoarjo ini mungkin ya. ya sempat kita coba, tapi Qadarullah engagementnya kurang bagus. Ya nggak masuk target berarti Mas, Iya, nggak masuk target. kalau bayar persona dari Kuala Lumpur ini Ya, kebanyakan ibu-ibu. oh ya, Jadi memang saya nggak peduli Sidoarjo. nah, laki-laki tidak banyak yang peduli dengan makanan manis seperti ini. Tapi Kayaknya nggak peduli, jadi lebih peduli yang penting kue lumpur ini kayak gimana rasanya gitu ya, aja. Jadi ya memang ya itu mungkin tadi akhirnya kembali ke materi saya tadi yang saya sudah sampaikan adalah menganalisa target-market kita oh, harus tepat sasaran. Jadi jangan siap, sampai ya keliru-keliru dikit itu sambil belajar itu bisa diperbaiki. siap, siap, Coach. Jadi memang sangat ini ya, bermanfaat sekali eh, materi hari ini. Ya, Eh, jadi memang kalau saya sedikit cerita soal konten ya, memang kalau dulu saya agak sporadis memang. Jadi apa yang ada di kepala ya mungkin sekarang pun ya masih sporadis, tapi Bismillah moga-moga bisa konsisten. Tapi karena sebenarnya pun di akunnya lama itu saya bikin 2 akun IG. Sebenarnya memang konsisten sih, konsisten kita harus bikin apa informatif. Tapi memang waktu itu karena kan kita belum punya tim desainer sendiri, belum punya ini, jadi memang nggak sampai ke arah apa namanya, wah mikir konten setiap hari ini gimana ini. Nah, belum sampai karena kita waktu itu masih fokus ke sale. Tapi tidak masalah karena memang ya harusnya memang ke tahap berikutnya harus ke fokus ke konten, tapi ternyata qadarullah ya mungkin kita ingat bareng-bareng COVID melanda. Jadi akhirnya memang sedikit sedikit banyak untuk saya yang jualan makanan sangat sangat terdampak. Tapi memang sebenarnya sih malah harusnya sih rajin bikin konten waktu itu. Cuma karena mungkin sudah fokusnya beda, jadi ya qadarullah nggak dijalankan lanjut. Oke, mungkin itu terima kasih karena memang sudah sampai jam 9 Gus dan belum ada pertanyaan lagi. Mungkin kita ya, semoga. akhiri hari ini dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Coach Prima dan mungkin bisa saya sampaikan untuk terakhir kalinya bahwa insya Allah monggo teman-teman yang hadir ataupun teman-teman yang masih ada di grup SPA semua bisa akuntansi. Kalau misalnya mau ada yang mungkin malu nih karena mau mengungkapkan karena istilahnya mungkin ada rahasia-rahasia dapur produknya yang mau di-share sama ke Coach Prima, monggo bisa langsung apa namanya WA ke adminnya SBA, adminnya AV, jadi bisa kami sambungkan sama Coach Prima langsung karena nanti apa namanya Insya Allah beliau sangat apa namanya terbuka untuk konsultasi ya Coach ya, lewat WA ya Insya Allah ya siap. Oke, mungkin kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Ya, Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas waktunya, Coach Rima. Nanti moga-moga dalam waktu dekat kita bisa kumpul-kumpul lagi ya sama teman-teman. Monggo, insya ya. Allah. Oke, jazakallah khair, Coach Rima. Terima kasih buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. siap. Saya izin untuk nanti upload ya Coach ya di YouTube. Iya. Siap, monggo Coach. Terima kasih.